Shalom semua, saya Yohanes Crespo Nebaho, saya dari 10 PS3, saya yang berkhotbah. Tetapi sebelum memulai khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Bapak yang masih menyertai kami. Hingga saat ini Kau tahu Bapak, saat sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kaulah yang memberkati kami dan membuka pintu hati pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Kaulah yang mengampuninya. Terima kasih Bapak, amin. Tema kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1-5. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi dalam Yohanes 15 ayat 1-5, Tuhan Yesus menggunakan metafora pokok anggur untuk mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Allah Bapa digambarkan sebagai pemilik kebun anggur dan sekaligus yang menjadi tukang kebun anggur. Yesus adalah pokok dan para pengikutnya adalah ranting-ranting. Dengan begitu baiknya, Allah Bapa memperhatikan setiap ranting-ranting yang melekat kepada pohon anggur, supaya bisa bertumbuh dengan baik. Ranting-ranting yang kurang baik dan tidak menghasilkan buah dipotong, dikumpulkan, dan dibuang lalu dibakar. Namun ranting-ranting yang baik dikumpulkan dan ditata sedemikian agar menghasilkan buah-buah yang baik dan manis. Pembersihan ranting-ranting yang kurang baik ini adalah metafora tindakan Allah yang melihat sebagai hukuman. Namun sebenarnya itu dilakukan supaya kita bisa bertumbuh dengan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada beberapa fakta menarik tentang Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes. Salah satunya adalah pada kedua dokumen tersebut kita akan mendapati 64 kemunculan kata tinggal. Ini menjadi menarik karena dalam Perjanjian Baru kata yang sama hanya muncul sebanyak 118 kali. Ini seakan mengindikasikan bahwa melalui bacaan yang bersumber dari Injil Yohanes, kita seperti diundang untuk tinggal bersama dalam Yesus sang pokok anggur itu. Dengan demikian kita akan memiliki relasi yang baik dengan Dia dan terus bertumbuh. Pada konteks hari ini, kita juga perlu melihat berbagai hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan sebagai sebuah tindakan iman atas Tuhan yang terus memelihara kita dan menjauhkan kita dari bahaya. Dengan kata lain, ketaatan kita terhadap sebagai aturan baru yang dibuat untuk mencegah virus corona akan sangat mencerminkan relasi keimanan kita dengan Tuhan. Mungkin taat protokol kesehatan terlihat sederhana, apalagi ketika kita mengetahui bahwa orang muda kecil kemungkinannya terserang virus ini, dan kalaupun kena, tingkat kesembuhan orang muda cukup tinggi. Justru inilah yang membuat kita orang muda menjadi semakin rentan untuk melanggarnya. Kita sering terlena dengan kondisi, padahal seperti yang sudah disinggung di atas, hari ini kita perlu melihat ketaatan kita terhadap Tuhan yang terus memelihara dan melindungi kita. Singkatnya, kalau kita membuktikan bahwa kita tinggal dalam Kristus, maka menaati protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk menunjukkannya. Dunia membutuhkan generasi muda yang tangguh di dalam menghadapi berbagai pergumulan
dan tantangan, namun tetap bisa menunjukkan ketaatannya. Generasi muda yang kreatif, inovatif, dan tentunya juga sehat secara fisik, spiritual, sosial, dan emosionalnya. Generasi muda yang dapat menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidupnya, terkhusus di masa pandemi seperti sekarang. Untuk pemuda dan pemudi harus menjadi ranting-ranting yang baik, yang selalu melekat kepada Kristus. Kristus adalah sumber kekuatan dan kehidupan bagi generasi muda sepanjang zaman. Jadi seperti itulah khotbah dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, karena Engkau menyertai kami. Kami telah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa kami melaksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat pengampunan dosa yang masih Kau berikan kepada kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.